Saudara, baru-baru ini publik dibuat miris dengan kisah pilu yang menimpa seorang remaja berusia 15 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Remaja yang tengah menjadi relawan banjir pada tahun 2022 yang lalu justru malah jadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 11 orang pria. Yang membuat kasus ini makin memprihatinkan adalah di antara para pelaku ini adalah kepala desa, ada guru hingga polisi. Sosok yang seharusnya memberikan contoh baik bagi masyarakat. Akibat peristiwa ini, saudara, korban harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Undata Palu karena ditemukan tumor di rahimnya. Korban akan dioperasi pada pekan depan setelah ada rekomendasi dari 3 dokter yang menangani korban R. Korban harus menjalani operasi rahim lantaran kembali mengeluh sakit di bagian perutnya. Tidak hanya luka fisik, kondisi korban masih terguncang dan mengalami tekanan psikologi. Operasi berjalan insya Allah minggu depan. Setelah item-item kebutuhan persiapan operasi itu berjalan baik, insya Allah akan dilakukan tindakan operasi. Tindakan operasi dilakukan karena hasil pemeriksaan dari 3 dokter, dokter kandungan, dokter bedah digestif, dan dokter bedah anak, itu kolaborasi mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien tersebut. Ya, kasus pemerkosaan ini diduga terjadi pada pertengahan 2022 yang lalu. Saat itu, saudara, korban sedang bekerja menjadi sukarelawan di sebuah posko bantuan bencana banjir. Dari kegiatan inilah korban mengenal salah satu pelaku. Karena diiming-imingi tawaran pekerjaan oleh pelaku, korban pun akhirnya tidak kembali ke kampung halamannya, tetapi tetap berada di Parigi Motong. Namun ternyata, saudara, pekerjaan itu tidak ada. Korban telah dijebak oleh pelaku. Peristiwa pemerkosaan ini terjadi sejak bulan Mei 2022 yang lalu sampai Januari 2023 dan terjadi di lokasi serta beberapa tempat yang berbeda. Barulah tepatnya pada bulan Januari 2023 lalu, korban menceritakan derita yang dialaminya kepada orang tuanya. Orang tua korban pun kemudian melapor ke Polres Parigi Motong. Selanjutnya, saudara, polisi telah menetapkan ada 10 orang tersangka dalam kasus pemerkosaan remaja di bawah umur di Parigi Motong. 7 orang berhasil ditangkap polisi, sementara ada 3 tersangka lain masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, 7 pelaku ini ternyata terdiri dari berbagai macam profesi. Ada sebagai guru berinisial ARH, kemudian ada juga inisial AHER yang merupakan kepala desa. Namun sayangnya, saudara, seorang anggota polisi berinisial MKS yang diduga turut memerkosa korban, statusnya hingga kini masih diperiksa sebagai saksi karena masih butuh alat bukti tambahan. Ini dia adalah 7 orang tersangka yang ditangkap polisi dan langsung dibawa ke Mapolda Sulawesi Tengah, saudara. Polisi menyebut selain pengakuan korban, penyidik masih butuh 1 alat bukti lain untuk menetapkan anggota Polri itu sebagai tersangka. Bukan hanya belum menetapkan anggota Polri sebagai tersangka, ternyata yang juga jadi sorotan kasus keji ini adalah Kapolda Sulawesi Tengah menyebut kasus ini bukanlah kasus pemerkosaan, namun persetubuhan karena antara korban dan juga para tersangka ini ternyata saling mengenal dan dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda-beda hingga dianggap tidak ada unsur paksaan. Pemakaian diksi persetubuhan oleh Kapolda ini langsung dikritik oleh pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti. Menurut Retno, apa yang terjadi pada remaja perempuan di Parigi Motong ini adalah tindak pidana pemerkosaan. Bahwa tindak pidana ini dilakukan ya berdiri sendiri-sendiri. Tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya. Ya, tadi waktu yang berbeda, TKP yang berbeda. Ada 6 TKP tempat terjadinya kejadian persetubuhan terhadap anak kecil ini.
persetubuhan gitu ya, itu saya menangkapnya justru polisi ingin mengatakan bahwa kalau persetubuhan ini adalah hal yang memang atas persetujuan si anak. Yang kedua gitu ya, tampaknya mau menggunakan mungkin dalih artinya suka sama suka gitu, atau paling tidak atas persetujuan yang bersangkutan. Padahal kalau kita berbicara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini, ya mau apapun alasannya, itu adalah kita menyebutnya gitu ya sebagai tindak pidana. Yang jadi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan ancaman hukuman terhadap para pelaku. Ya, para pelaku pemerkosaan pada anak di bawah umur ini bisa dikenai hukuman pasal berlapis, seperti dikenai pasal 81 dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yang tentu saja hukuman penjaranya selama 15 tahun penjara. Kemudian ada pasal 287 KUHP dengan pidana 9 tahun penjara, serta korban yang mengalami luka fisik. Maka tentu saja para pelaku ini bisa saja dijerat dengan pasal 288 KUHP yang hukumannya adalah 12 tahun penjara. Tindakan pemerkosaan anak adalah tindakan yang biadab, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak, seperti kepala desa, guru, dan juga terduga anggota Polri. Tak hanya ancaman maksimal 15 tahun penjara, pakar hukum pidana menyebut jika hukuman kebiri pun dirasa perlu untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku. Kejahatan yang sangat biadab sekali, karena apa? Subjek korbannya itu adalah orang sangat baik, relawan yang sedang membantu pemerintah setempat, pemerintah desa dalam menanggulangi suatu peristiwa adat. Kok dilakukan suatu tindakan? Ini saya kira tidak cukup hanya pasal 81, Mas. Tapi jadi menurut Anda ada pasal penyerta lain yang memberatkan? Yang memberatkan seperti kasus yang di Jawa Timur, yaitu apa? PP 23 2020 tentang kebiri. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kondisi korban R? Ternyata korban R ini bukan hanya luka dari segi fisik. Peristiwa keji yang dialami korban ini mengakibatkan guncangan pada psikis korban R. Korban R kini berada dalam pengawasan unit pelaksana teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan juga Anak untuk memberikan pendampingan hukum dan juga pemulihan psikologisnya. Pendamping hukum berharap pasal yang digunakan penyidik ini bisa memberikan efek jera kepada para pelaku. Saat ini korban bisa dikatakan dari sisi psikologi dia sangat sangat terguncang, sangat mengalami tekanan psikologi, kemudian diperparah dengan situasi kesehatan yang terus memburuk dan terus menjalani rangkaian pemeriksaan dan untuk menentukan mengenai spesifik penyakitnya seperti apa dan apakah dari keseluruhan rangkaian kesehatan itu apakah memang akan dilakukan rangkaian operasi. Ya, kasus perkosaan yang terjadi di Parigi Motong ini tentu saja menambah angka kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan mencatat pada tahun 2022, saudara, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus. Jumlah itu, saudara, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus. Tentu saja, saudara, melihat angka kasus kekerasan seksual pada anak yang terus bertambah, maka perlu adanya hukuman yang sangat tegas, sangat tegas, agar membuat para pelaku ini bisa jera. Karena tindakan pemerkosaan terhadap anak adalah tindakan yang biadab, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak-anak. Informasi lain yang juga akan hadir di berita utama usai jeda. Ada misteri kematian seorang karyawan Bank BUMN masih terus diselidiki oleh polisi. Pihak keluarga meminta polisi segera menetapkan tersangka.